Yo, selamat pagi Bapak-bapak pusat tanpa terkecuali, termasuk Mbak-mbak pusat tanpa terkecuali. Ini loh betul orang swasta. Pagi-pagi sudah diajak berpikir, pagi-pagi sudah diajak untuk mengembangkan pemikiran demi kemakmuran kita, keluarga dan usaha. Ya, inilah orang swasta topnya, pagi-pagi sudah pemikir. Mikir piye supaya usahanya jalan, mikir piye ekonominya awake lancar. Supaya ekonominya lancar, ya kita kerja keras, jaga amanah, laksanakan amanah sesuai permintaan amanah. Orang swasta harus kerja keras, harus kerja cerdas, dan orang swasta harus wajib mempunyai jiwa memberikan, menciptakan lapangan kerja bagi yang membutuhkan. Ya, orang swasta harus membantu pemerintah, harus membantu negara, mengurangi pengangguran, ya, meningkatkan kesejahteraan. Wajib. Rasa bingung-bingung, rasa rame-rame, tidak usah gontok-gontokan, tidak usah sensitif masalah pemilihan presiden. Kita orang swasta, siapapun presidennya kita tetap orang swasta. Dan orang swasta supaya bisa makmur harus kerja keras, kerja cerdas, jujur, dan komitmen. Beda dengan pekerja pemerintahan, beda kita. Kalau pemerintahan itu bekerja, modal sudah ada, yaitu modalnya dari rakyat. Kalau orang swasta, modalnya harus modal sendiri, tekadnya harus besar, manajemennya harus akurat, karena orang swasta harus takut meleset itu jatuh. Ya, nggak usah pikirkan presiden, siapapun presidennya di Indonesia ini, kita tetap menjadi pejuang swasta yang meringankan beban negara dan pemerintah. Cuman kita sebagai orang swasta punya harapan kepada presiden yang akan datang. Menjadilah presiden yang adil, ya, menjadilah presiden yang ingat melangkahnya dari mana, berjuangnya dari mana, memikirkan semua Indonesia. Kewajiban seorang presiden, ya, entah itu nanti Pak Jokowi lagi mau jadi presiden lagi, entah itu Pak Prabowo, entah itu Pak Ganjar, entah itu Pak Anies. Yang perlu diingat, asal usulnya dari mana, pendukung kuat dari mana. Memang kalau sudah jadi presiden itu adalah bapaknya orang se-Indonesia. Tapi tolong Pak, pikirkan pembangunan yang dekat dulu. Sebelum jenengan kemana-mana itu, jangan dibalik-balik Pak. Nanti kalau jenengan jadi presiden, jenengan pencitraan di luar Jawa, pembangunan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, bahkan triliunan. Saya ini orang Boyolali Pak, saya orang Sragen, kelahiran Sragen, tinggal juga di Sragen, tinggal di Boyolali. Saya bisa merasakan Pak, sebagai rakyat, ya, jalan kampung saya itu dari rumah saya Ngelaban sampai Mojokerto itu jalan juga hanya 1,5 meter. Itu yang dekat Pak. Rumah saya yang di Boyolali, dari Pasar Pengging sampai Pasar Ngasem, Teras Boyolali. Itu akses penting dari masyarakat itu, karena ke Pasar Pengging, ke Pemandian Pengging, jalan cuma 2 meter.
kanan kiri selokannya tertumpuk tanah, tidak ada irigasi yang rapi, tidak ada penerangan. Kanan kiri sudah penuh perumahan, jalan hanya 2 meter. Pak Jokowi, mohon kader-kader jenengan ya sekali-kali terjun ke kampung-kampung, terutama kampung-kampung terdekat dari tempat tinggal panjenengan di Solo. Orang Boyolali Pak ini pendukung keras jenengan, saya tim sukses jenengan waktu itu pemilihan yang pertama. Jenengan tidak kenal saya Pak Jokowi, tapi saya kenal jenengan dan saya berjuang untuk jenengan. Ya, pertama jenengan ingin jadi presiden. Kemana saja saya selalu mengikuti biar jenengan tidak kenal saya, tapi saya berjuang untuk jenengan. Tolong Pak pikirkan, Boyolali itu dekat dengan jenengan, Sragen itu dekat jenengan. Rumah saya di Teras Pak, ya, di Kelurahan Teras, tepatnya perumahan Persada Asri Teras, Gupit Sari Pak. Saya kalau kau mau ke Pengging itu Pak, pasar Pengging itu, Janai sebenarnya dekat, cuma jalannya sempit, berbahaya, ya. Kanan kiri tidak ada irigasi, tidak ada penerangan, tapi jenengan yang di sana-sana jenengan pikirkan, dilihatkan di TV, di koran-koran. Tapi mana Pak, saya ini pendukung jenengan, saya tim sukses jenengan waktu itu. Gak ada perhatian. Tolong Pak catat, Pak Jokowi tolong pasar Pengging sampai pasar Ngasem, Teras, Boyolali, tolong diperhatikan irigasinya dan jalannya serta penerangannya Pak Jokowi. Mohon maaf, termasuk Pak Ganjar yang suka keluar-keluar di media massa. Ayo Pak, jenengan terjun lapangan, jangan hanya di media massa dan media sosial saja. Ayo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, ayo tetap kerja keras.